Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bab 56, Tembakan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua melihat ke arah pintu masuk aula, hanya untuk melihat seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun dengan pakaian kasual berjalan perlahan dan tenang. Siapa anak ini? Semua orang curiga, dan mereka semakin bingung saat melihat Nico Sanders di belakangnya. Melihat penampilan Nico yang penuh hormat, dia tampak sangat menghormatinya. Mungkinkah naga yang menyeberangi sungai dari keluarga besar itu? Di antara orang-orang yang hadir, selain Melissa dan yang lainnya, tidak ada yang benar-benar mengenal Aiden. Bagaimanapun, dia hanyalah siswa biasa sebelumnya, dan semua wanita muda yang hadir berasal dari keluarga kaya raya, dan dia sama sekali bukan dari dunia yang sama. Melihat Aiden memasuki pintu, Jessica menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, lalu tersenyum di seluruh wajahnya, dan berkata, "Tuan Muda Sanders ada di sini, saya benar-benar kecewa. Saya ingin tahu siapa teman ini." Dia mengatur tidak kurang dari 10 pengawal di luar aula, dan mereka tidak lemah. Tanpa perintahnya, dikatakan bahwa mereka berdua tidak akan muncul di pintu masuk aula tanpa suara, tetapi mereka tidak hanya datang, tetapi para pengawalnya tidak bergerak sama sekali. Hanya ada satu situasi di mana pengawalnya ditundukkan oleh keduanya bahkan sebelum mereka sempat memperingatkan mereka. Nico adalah seorang pria, dan statusnya di keluarga Sanders tidak tinggi. Kalau tidak, saya tidak akan menolak mengundangnya. Secara alami, mustahil baginya untuk memiliki kemampuan seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah pemuda ini. Terlebih lagi, dari apa yang dia katakan tadi, sepertinya dia tidak terlalu banyak berurusan dengan tuan muda keluarga Palmer. Orang yang bisa bertemu dengan tuan muda keluarga Palmer di ibu kota pastilah orang yang tidak dikenal. Memikirkan hal ini, wajah Jessica menjadi lebih tertarik, menunggu perkenalan Nico. Wajah Melissa penuh dengan ketidaksenangan, orang ini, dia tidak datang ketika aku mengundangnya ke sekolah sebelumnya, tapi sekarang dia datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, Adapun Ender dan Logan, wajah mereka muram dan menakutkan. Mereka benar-benar tidak menyangka akan melihat Aiden di sini. Di belakang Logan, Tuan Noru yang bangga, saat dia melihat Aiden, dia tampak seperti tikus melihat kucing, wajahnya berubah drastis, tangannya gemetar, dan dia hampir ingin pergi dulu, tetapi mengingat situasi saat ini, dia hanya ingin pergi. Bisa tinggal di sini dengan wajah pahit, diam-diam aku berdoa agar Aiden tidak pernah melihatnya. Di bawah tatapan orang banyak, Nico berkata sambil tersenyum, "Lama tidak bertemu, Nona Wang. Ini adalah ahli yang saya pekerjakan dengan susah payah, Tuan Aiden. Saya mendengar bahwa Nona Wang ingin menjelajah ke dalam kabut lembah, jadi kami datang ke sini berbicara dengan Nona Wang tentang kerjasama." Oh, Jessica memandang Aiden, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Tuan Muda Sanders, masalah ini tidak mendesak, tapi saya tidak tahu apa maksud kata-kata Tuan Palmer sebelumnya." Aiden meliriknya, dan berkata dengan tenang, "Tidak ada yang menarik, saya hanya ingin memberitahu Nona Wang bahwa, Tuan, keluarga Palmer telah dipenggal oleh saya." Ledakan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang duduk di sana meledak. Apa maksudnya? Pengawal Ender dipenggal olehnya, apalagi orang yang terlibat ada di sini, bukankah orang ini terlalu sombong? Untuk memprovokasi keluarga Palmer di ibu kota, dan berani menjadi sombong, orang ini mungkin orang gila, bukan? Wajah Jessica membeku, dia menyipitkan mata ke arah Aiden, sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Ender bangun dengan wajah pucat, menatap Aiden dengan tegas, "Aiden, apa yang kamu lakukan pada Tuan Duke?" Meskipun dia adalah 10 juta orang yang tidak percaya bahwa Aiden bisa menjadi lawan Tuan Duke, namun melihat ekspresi acuh tak acuh Aiden, dia sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Aiden meliriknya dengan ringan, dan mencibir, "Apakah kamu menjadi tuli karenaku? Aku bilang orang tua itu sudah dipenggal olehku. Jangan lihat aku dengan mata seperti itu. Membunuh orang tua itu hanya sedikit ketertarikan. Saya akan melunasi rekeningnya secara perlahan." "Kamu," Ender terengah-engah, menatap Aiden dengan mata merah, terdiam beberapa saat. Semua orang yang duduk di sana memandang Aiden dengan kaget, siapa orang ini? Dia sebenarnya berani menghadapi keluarga Palmer dengan nama dan namanya. Anda pasti tahu kalau keluarga Palmer di ibu kota adalah keluarga terkaya, bagaimana mungkin satu orang bisa menghadapinya?
Hati Jessica terguncang, tetapi wajahnya tidak berubah sama sekali, tetapi ketika dia melihat Aiden, matanya menjadi lebih gelap, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Palmer, Tuan Ender, kalian berdua masih di dalam keluarga yang sama, jadi jangan sakiti persahabatanmu. Ender mendengus dingin, memikirkan bagaimana cara melaporkan masalah Aiden ke ibu kota. Melihat ini, Aiden mengabaikannya, dia hanyalah seorang junior di keluarga Palmer, tidak layak untuk diperhatikan. Dia tidak bertele-tele lagi, dan berkata langsung, saya sangat tertarik dengan lembah berkabut, saya ingin tahu apakah Nona Wang mengizinkan saya bergabung. Jessica sedikit mengernyit, dan sedikit ragu. Masuk akal jika dia hanya memiliki 2 logen dan 3 lowongan dalam kuota 5 orang, tetapi yang dia butuhkan adalah ahli seni bela diri atau ahli praktik hukum. Dia tidak mengetahui detail Aiden, jadi tentu saja dia tidak akan langsung setuju. Nico di samping melihat ini dan berkata sambil tersenyum, Nona Wang bisa meminta apa saja, saya yakin Tuan Palmer akan memuaskan Anda. Melissa, yang dari tadi duduk di sana tanpa berbicara, tiba-tiba berjalan mendekat, memelototi Aiden, lalu berkata kepada Jessica sambil tersenyum cerah, Saudari Jessica, apakah kamu tidak ingin mencari seorang ahli? Tuan Palmer ini adalah seorang ahli sejati. Apakah menurut Anda begitu, Tuan Muda Cliff? Logan memiliki ekspresi sembelit di wajahnya, mengapa pertanyaan ini muncul lagi di benak saya? Dia hampir dipotong menjadi 2 oleh Aiden sebelumnya, dan dia memaksakan senyum malu di wajahnya. Apa yang saya katakan dengan kata-kata dangkal adalah bahwa Tuan Palmer adalah ahli seni bela diri dan seni bela diri. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, Jessica menunjukkan ekspresi terkejut, dan ketika dia melihat Aiden, matanya menjadi lebih serius. Tampaknya perkataan Aiden sebelumnya tentang pembunuhan pengawal pribadi Ender kemungkinan besar benar. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, ternyata baik Melissa maupun Tuan Cliff mengenal Tuan Palmer. Bagus sekali. Karena kita semua adalah kenalan, selama Tuan Palmer bisa lulus ujian yang aku tetapkan sebelumnya, maka secara alami aku akan setuju denganmu. Mari kita pergi ke Misty Valley bersama-sama, Pak. Tidak ada aturan, mohon maafkan saya, Tuan Palmer. Aiden mengangguk dan berkata, tes macam apa, tolong beritahu Nona Wang dengan jelas. Sederhana sekali, selama kamu bisa melewati 10 trik di bawah tangan Tuan Yan, kamu akan dianggap lulus. Ketika Aiden mendengar ini, dia memandang Tuan Yan yang berdiri di tengah aula dengan mata tertutup dan berkonsentrasi, dengan ekspresi aneh di wajahnya, Nona Wang, apakah Anda yakin ini ujian Anda? Aiden dapat melihat bahwa meskipun kekuatan Tuan Yan tidak lemah, dia hanya berada di tahap tengah Taoisme, yang setara dengan tahap tengah kekuatan batin seorang pejuang. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, Aiden bisa mengalahkannya dengan 1 tangan. Dia benar-benar membiarkan dirinya berada di depannya. Apakah Anda memiliki 10 gerakan? Jessica mengerutkan kening, dan tentu saja mendengar penghinaan dalam kata-kata Aiden, dia sudah tidak senang dan bertanya dengan ringan, Tuan Palmer, apa maksudmu? Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, bukan apa-apa, menurutku ujian Nona Wang terlalu mudah. Dia berpikir bahwa Jessica akan menghadapi ujian yang aneh, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi pertarungan antara seorang praktisi yang berada di tahap tengah Taoisme. Mendengar ini, ekspresi Jessica berubah jelek, dia melirik Aiden, tapi tidak berkata apa-apa. Ender, Logan, Melissa dan yang lainnya memiliki ekspresi berbeda saat ini, bukankah orang ini terlalu sombong? Tuan Yan dengan mudah mengalahkan Tuan yang dikirim oleh Tuan Smith dan Logan. Kekuatannya tidak dapat diduga. Dia benar-benar mengatakan bahwa terlalu mudah untuk bertahan dalam 10 gerakan melawan orang yang begitu menakutkan. Perlu Anda ketahui bahwa dalam pertarungan seorang master, 1 gerakan saja sudah cukup untuk menentukan menang atau kalah. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, 10 gerakan sudah cukup untuk membunuh lawan beberapa kali. Semua orang menggelengkan kepala dan mencibir. Sepertinya dia adalah pria lain dengan pandangan tinggi. Lupakan saja, dia akan tahu apa artinya menjadi tinggi dan gemuk nanti. Mendengar perkataan Aiden, Tuan Yan yang selama ini tanpa ekspresi, perlahan membuka matanya, rasa dingin di matanya sedingin musim dingin, dan berkata dengan suara dingin, karena Tuan Palmer begitu percaya diri, mohon pencerahannya. Tapi, tangan dan kaki Anda tidak memiliki mata, harap berhati-hati, Tuan Palmer. Dia sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada junior sombong ini. Tapi Noru, yang berdiri di belakang Logan, memandang Tuan Yan dengan kasihan. Meskipun orang ini lebih kuat darinya, dia tidak lebih kuat. Dan Aiden mampu menghancurkan senjata ajaibnya dengan 1 gerakan. Menurut kesimpulannya, Aiden setidaknya adalah seorang guru yang menakutkan di tahap akhir Taoisme dan bahkan dalam kesempurnaan agung Taoisme.
maka Tuan Yan mungkin sedang bernasib buruk. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, Aiden menghampiri Tuan Yan dan berkata dengan tenang, "Mari kita mulai." Melihat penampilannya yang acuh tak acuh, Tuan Yan menjadi semakin marah. Dia mendengus dingin, membuka mulutnya untuk meludah, dan cahaya perak keluar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi naga perak panjang dengan gigi dan cakar di udara, dan bergegas menuju Aiden. Melihat ini, semua orang terkejut dan menghembuskan nafas perih. Apakah ini tuan dari keluarga peri? Tuan Yan mencibir di seluruh wajahnya, membuat gerakan yang unik. Dia ingin melihat bagaimana anak sombong ini akan menerimanya. Hah, menarik sekali. Aiden mengangkat matanya dan melirik naga ilusi di depannya, dengan ekspresi tertarik di wajahnya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi kekuatan sihirnya masih terlalu tersebar, itu hanya dangkal." Sebelum kata-katanya jatuh, wajahnya tidak peduli, dan dia berdiri diam, dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meninju, "Sebarkan untukku." Bab 57, Seberapa sedikit sampah yang dibuang. Suara Aiden meledak di kehampaan seperti guntur, dan semua orang merasakan pikiran mereka menderu. Mereka melihatnya menunjuk ke arah lain, dan tiba-tiba terdengar dengungan pelan di kehampaan. Itu hancur dan berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Wajah Tuan Yan tiba-tiba menjadi pucat, dia mengerang, dan mundur selangkah, matanya dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hatinya terguncang. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ternyata kamu adalah seorang praktisi Dharma secara pribadi. Yan Wuji dari gerbang janji Yin yang telah bertemu dengan teman kecil ini. Aku tidak tahu dari sekolah mana teman kecil berasal." Tangan Aiden benar-benar menenangkannya, sehingga dia tidak berani menghina sedikit pun. Aiden meliriknya, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada sekolah, tidak ada sekte, hanya seorang kultivator biasa." Oh. Warna aneh muncul di mata Yan Wuji, tapi dia tidak banyak bicara. Karena Aiden tidak mau mengungkapkan latar belakangnya, dia bertanya lagi. Mengabaikan Yan Wuji, Aiden tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya pada Jessica, "Nona Wang, jika saya langsung mengalahkan Tuan Yan ini, itu akan dihitung sebagai izin, bukan?" Dia tidak ingin membuang waktu di sini. Jessica terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menatapnya dalam-dalam, dan berkata, "Itu wajar." Aiden mengangguk dan tersenyum, "Kalau begitu, itu mudah." Semua orang mengernyitkan mulut saat mendengar kata-kata itu. Orang ini terlalu sombong. Bolehkah memukul wajah seseorang di depan Anda? Benar saja, wajah Yan Wuji begitu muram hingga dia bisa meneteskan air, dia mendengus dingin, dan berkata, "Teman Daois, apakah kamu terlalu percaya diri?" Meski dia takut pada Aiden, dia tidak pernah malu. Menurutnya, meski Aiden kuat, ia masih memiliki trik unik yang belum keluar, dan hasilnya masih antara 5 dan 5. Aiden sangat menantang. Aiden tersenyum ringan, tapi tidak berbicara. Semakin acuh tak acuh dia, semakin marah Yan Wuji. Karena rekan Daois sangat percaya diri, maka saya tidak akan bersikap sopan. Yan Wuji mencibir, dan tiba-tiba menunjuk ke tengah alisnya, ketika tanda merah muncul, tubuhnya tiba-tiba naik, momentumnya menjadi sangat ganas, dan lampu merah menyala di sekujur tubuhnya. Menggambar lingkaran dengan kedua tangan, dua aura hitam dan putih muncul, dan berubah menjadi naga dan burung phoenix dalam sekejap mata. Setelah melakukan semua ini, wajah Yan Wuji menjadi sangat pucat, terengah-engah, tetapi ada kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Dia adalah trik terbawah. Yin Long Yang Feng, ayo. Mengikuti perintah Yan Wuji, naga dan phoenix hitam putih itu seperti makhluk hidup, menyeret ekornya dan dengan cepat menyerang Aiden. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan Yin, naga, dan Yang Phoenix tiba-tiba terjalin di atas kepala Aiden, berubah menjadi pedang tajam hitam dan putih, yang tiba-tiba ditebas. Melihat transformasi naga dan burung phoenix, semua orang sangat terkejut. Siapa yang bisa menghentikan seni peri seperti itu? Melihat ini, Ender dan Logan melontarkan cibiran di wajah mereka. Aiden ini benar-benar mencari kematian, dan memprovokasi Yan Wuji untuk menggunakan keahlian uniknya. Sekarang mari kita lihat betapa sombongnya dia. Wajah Melissa kembali dipenuhi kekhawatiran. Sekte Gerbang Janji Yin dan yang bukanlah sekte kecil. Bisakah Aiden menghentikan gerakan spesial mereka? Bahkan Nico dan Master Noru, yang selalu percaya penuh pada Aiden, tidak dapat menahan detak jantung mereka saat ini.
Keduanya mengetahui gerbang janji di selatan lima punggungan, yang merupakan gerbang terkenal yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Beberapa kali lebih tinggi, kekuatan keterampilan unik dari sekte budidaya pasti sangat menakutkan. Dengan semua orang menonton dengan napas tertahan, Aiden tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat pedang panjang yang berubah menjadi naga yin dan yang phoenix. Teknik yang begitu mewah, mencolok, mana yang longgar, secara paksa berubah menjadi naga dan phoenix, tetapi tanpa kekuatan naga dan phoenix, benarkah semua sekolah budidaya di bumi berada pada level ini? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa, melihat pemandangan ini di mata Yan Wuji membuat wajahnya sangat muram, Aiden ini berani mengabaikan serangannya. Kedengarannya lambat, tapi sebenarnya hanya butuh sekejap mata sejak Yan Wuji mengambil tindakan. Ledakan. Ketika suara jernih terdengar, pemandangan yang dibayangkan semua orang bahwa Aiden terbelah dua tidak terjadi. Mereka melihat saat pedang panjang hitam dan putih mendarat, perisai emas pucat muncul di atas kepala Aiden, dan cahaya keemasan mengalir, seolah-olah terbuat dari emas, tidak bisa dihancurkan. Itu adalah mantra Vajra perlindungan tubuh dalam jimat giok. Tanpa melihat pedang yin yang di atas kepalanya, Aiden berteriak dengan dingin, patah. Saat suaranya terdengar, perisai cahaya keemasan di atas kepalanya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menyebar dengan suara mendengung. Di bawah perluasan perisai cahaya keemasan, pedang yin yang sama rapuhnya seperti kertas, hancur sedikit demi sedikit, dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Ini, pupil Yan Wuji mengerut, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia sangat jelas tentang kekuatan naga yin yang dan pedang phoenix miliknya. Setelah pedang ini dilepaskan, ia hampir tak terkalahkan di tahap tengah Taoisme. Bahkan di tahap akhir Taoisme, jika tidak ada senjata ajaib untuk perlindungan tubuh, bahkan jika dia terluka parah, Aiden bisa dipatahkan dengan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada gelombang besar di dalam hatinya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa, mungkin karena dia dipukul terlalu keras oleh Aiden, ditambah dengan serangan balik yang disebabkan oleh mantra yang rusak, wajahnya tiba-tiba menjadi memerah, dia meludahkan seteguk darah dengan kepulan, dan dia hampir terjatuh. Aiden masih tersenyum dan berkata, Nona Wang, apakah saya lulus ujian ini? Jessica memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya, dan dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Palmer memang ahli, jadi tentu saja dia sudah lulus. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda ketika kami berangkat. Aiden mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan menunggu kabar Nona Wang. Ketika dia melirik ke arah Melissa dan Master Noru, dia berhenti sebentar, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Nico kembali sadar, menyapa Jessica dan yang lainnya, dan buru-buru mengikuti Aiden pergi. Aiden datang dan pergi lebih cepat, yang mengejutkan hati semua orang dan mulai menanyakan asal-usulnya. Puan Yan, apakah Anda baik-baik saja? Jessica bertanya dengan prihatin. Yan Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, itu tidak akan menunda acara penting Nona Wang. Jessica tersenyum dan berkata, apa yang Anda bicarakan, Tuan Yan? Jangan khawatir, saya masih memiliki ramuan bagus berusia ratusan tahun di sini, yang pasti akan membantu Tuan Yan pulih secepat mungkin. Mata Yan Wuji berbinar dan dia berkata, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih, Nona. Keluarga Wang sangat kuat, dan mereka memiliki bagian dalam para dewa dan makhluk, dan mereka memiliki banyak obat-obatan berharga, yang sangat membantu latihannya, jika tidak, dia tidak akan pergi bersama keluarga Wang. Pengaturan telah dibuat agar Tuan Yan pergi. Setelah keributan Aiden, semua orang tidak bisa berkumpul lagi, jadi mereka semua mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika semua orang telah pergi dan hanya Jessica dan Melissa yang tersisa di aula, Jessica bertanya sambil tersenyum, Melissa, dari mana asal-muasal Tuan Palmer yang dengan mudah mengalahkan Tuan Yan, bisakah kamu memberitahuku? Aku penasaran. Mata besar Melissa berputar, dan dia tersenyum dan berkata, Saudari Jessica, pernahkah kamu mendengar tentang pemuda terlantar dari keluarga Palmer di ibu kota? Mata Jessica menyipit dan dia berkata dengan tidak percaya, apakah ini Tuan Palmer tuan muda yang tidak berguna yang diusir dari keluarga Palmer di ibu kota? Bab 58, Pusat Perbelanjaan seperti medan perang. Melissa mengangguk sambil tersenyum sinis, jelas tidak senang dengan pendekatan keluarga Palmer. Ekspresi Jessica berubah, dan setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pantas saja dia begitu kasar pada Ender.
Namun, katanya dengan sedikit keraguan, bahkan jika dia benar-benar terlahir kembali sekarang, dia masih belum cukup untuk menghadapi raksasa seperti keluarga Palmer, bukan? Melissa menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata, "Saudari Jessica, saya khawatir Anda telah meremehkan Tuan Palmer. Kemampuannya bukan hanya puncak gunung es yang kita lihat." Oh, mata Jessica berkilat dalam, dia tersenyum dan tidak menjawab. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Jika tidak ada kecelakaan, kita akan berangkat dalam 3 hari. Kebetulan kita tidak punya tenaga yang cukup. Kak Melissa, apakah kamu mau berkumpul bersama?" Melissa tersenyum seperti rubah kecil dan berkata, "Inilah yang aku tunggu-tunggu sampai sekarang, jadi terima kasih kakak." Jessica tersenyum dan berkata, "Saudari Melissa terlalu sopan. Keluarga Wang tidaklah lemah. Walaupun keluarga Wang mempunyai fondasi di daratan, mereka masih tertinggal jauh dari keluarga kaya raya di ibu kota. Dia tahu bahwa Melissa membutuhkan kesempatan ini, dan dia bisa memanfaatkan keluarga Wang. Kekuatan ini juga merupakan situasi win-win." Setelah menerima berita tentang sambaran petir, suasana hati Aiden sedang baik. Ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat, dan May Day Golden Week dianggap sebagai hari libur terakhir sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Setelah liburan sekolah, dia dibebaskan. Satu-satunya teman Aiden, Matteo, kembali ke kampung halamannya di Akenia. Dia benar-benar sendirian di Muteburi. Isabella sibuk mempromosikan peluncuran Liquid of Life dan berada di perusahaan sepanjang hari. Pada tanggal 2 Mei 2 hari setelah bertemu Jessica, Aiden menerima pesannya untuk secara resmi berangkat besok pagi ke lembah berkabut di Gunung Raven di Akenia. Mengenai cara menuju ke sana dan beberapa detailnya, Aiden percaya bahwa Jessica akan membuat pengaturan, dan yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu dengan sabar. Saat pikirannya berputar, sebuah suara tiba-tiba datang. "Tuan Palmer, apakah Anda di rumah? Bolehkah saya masuk?" Mendengar teriakan dari pintu, Aiden menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Nico ini sangat gigih. Dia telah membentuk formasi psikedelik kecil di sekitar villa, tetapi dia masih tidak bisa menahan antusiasme orang ini. Jika dia tidak melihat bahwa dia mendapat pujian karena menemukan Jessica kali ini, Aiden akan menamparnya. Nico memandangi villa yang diselimuti kabut putih pucat dan berdiri dengan hati-hati di depan pintu, tidak berani melangkah ke dalam kabut. Kemarin, dia menunggu dengan tidak sabar di depan pintu dan tanpa sengaja melangkah ke dalam kabut. Tanpa diduga, dunia berputar dalam sekejap, roh hantu suram, dan kabut hitam memenuhi langit. Seluruh dunia seolah-olah telah berubah menjadi dunia bawah, yang sangat membuatnya takut hingga dia hampir kehilangan jiwanya. Untungnya, Aiden mengambil tindakan tepat waktu untuk mengeluarkannya dari ilusi, jika tidak, dia mungkin akan ketakutan hingga menjadi idiot. Hal ini membuatnya semakin kagum dengan metode Aiden. Ini adalah metode sebenarnya dari keluarga abadi. Kecuali Master Noru, para ahli yang dia pekerjakan sebelumnya semuanya penipu dan pembohong. Namun saat dia kagum pada Aiden, keinginan Nico untuk mengikuti Aiden menjadi semakin kuat. Dia membungkuk dan berdiri di luar kabut. Tidak ada jawaban dari Aiden untuk waktu yang lama. Ketika dia mengertakkan gigi dan hendak berteriak, dia hanya mendengar suara pelan terngiang di telinganya. "Silahkan masuk." Nico terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada sosok Aiden dimanapun. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, metode keluarga Wang memang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia masih menghela nafas, tetapi kabut di depannya sepertinya dipisahkan oleh tangan besar yang tak terlihat, dan jalan sempit muncul di depannya. Nico tampak terkejut dan tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru berjalan menuju halaman villa. Di paviliun di halaman belakang villa, Aiden sedang berbaring santai di kursi geladak, memegang tongkat willow ramping dan menggoda koi di kolam. Melihat Nico datang, dia dengan santai berkata, "Duduk." Nico membungkuk dan mengucapkan terima kasih, duduk di bangku batu tidak jauh dari sana, dan menatap Aiden dengan cemas. "Karena kamu bersikeras pergi ke lembah berkabut, aku tidak akan menghentikanmu lagi. Selama kamu berkomunikasi dengan baik dengan Jessica, aku tidak akan punya masalah di sini," kata Aiden sambil tersenyum. Wajah Nico memerah dan dia berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan." Aiden melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat dulu. Bagaimanapun, lembah berkabut adalah tempat yang misterius dan berbahaya, dan pasti ada banyak krisis. Jika kamu menghadapi bahaya kecil, aku akan menyelamatkanmu, tetapi jika Anda menghadapi krisis yang tidak dapat diatasi, maka hidup dan mati saja dengan damai, mengerti?" Wajah Nico berubah, dan dia mengertakkan gigi dan mengangguk, "Saya mengerti."
Legenda mengatakan bahwa lembah berkabut adalah tempat rahasia keluarga abadi. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan petualangan apapun di sana, tetapi dia tidak melakukannya. Tentu saja mengatakan bahwa dia tidak tega membiarkan anak-anaknya menjebak serigala. Dia bekerja keras demi jalannya sendiri menuju keabadian. Melihat betapa bertekadnya dia, Aiden tersenyum lembut, berhenti berbicara, dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi. Nico mengerutkan kening, seolah mengingat sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Nona Palmer sepertinya mengalami masalah di sana. Sebaiknya Anda pergi dan melihatnya. Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya saat mendengar ini, apa yang terjadi dengan saudariku? Nico berkata dengan cepat, itu benar, bukankah obat baru dari Green Bee Pharmaceutical milik Nona Palmer akan dipromosikan dan diluncurkan? Tetapi ada perselisihan mengenai paten farmasi dari obat baru tersebut. Dikatakan bahwa penanggung jawab obat baru penelitian dan pengembangan obat melompat ke grup Regen, membawa serta teknologi dan hak paten, jadi semuanya sedikit merepotkan. Setelah mendengarkan narasi Nico, wajah Aiden tiba-tiba menjadi dingin, apakah teknologi itu dipatenkan untuk cairan kehidupan yang baru? Jika kita ingin memahaminya, maka apa yang disebut cairan kehidupan ini seharusnya dikembangkan olehnya, bukan? Apa yang disebut hak paten juga harus menjadi miliknya Alden Jia dan yang lainnya dari Green Bee Pharmaceutical baru saja membuat sintesis sederhana, dan mereka berani mengkhianatinya. Baik, saya mengerti, terima kasih banyak untuk ini. Aiden menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Nico tersenyum sopan dan berkata, Tuan, apa yang Anda bicarakan? Inilah yang harus saya lakukan. Dia mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, hari ini adalah peluncuran produk baru Green Bee Biopharmaceutical. Nona Palmer seharusnya masih berada di lokasi peluncuran di Hotel Lizard. Saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Oke, mata Aiden sedingin pisau. Jika seseorang ingin menyentuh buah persik Green Bee Pharmaceutical, mereka harus bertanya pada Aiden apakah dia setuju. Pada saat yang sama, Hotel Muteburi Lizard, ruang kuliah. Ruang kuliah yang mampu menampung ratusan orang itu penuh sesak dengan orang. Kecuali pimpinan perusahaan farmasi, selebihnya adalah reporter dari media berita Muteburi. Saat ini, mata semua orang tertuju pada orang-orang di atas panggung. Pada dua wanita. Saat ini, wajah Isabella pucat dan dia sedang menatap seorang wanita parubaya cantik berusia 40-an. Zola, jangan terlalu sering menindas orang. Wajah wanita cantik parubaya itu penuh dengan senyuman, dan dia berkata dengan tenang, apa maksud Anda, Tuan Palmer? Obat baru Life Liquid perusahaan Anda dicurigai mencuri teknologi dan paten biotek energi Life Liquid, anak perusahaan dari grup Regen. Saya bekerja dengan Tuan Palmer. Saya mengingatkan Tuan Palmer untuk membatalkan konferensi pers sebelum dia membuat kesalahan besar. Ini adalah pengingat yang sepenuhnya bermaksud baik. Tuan Palmer berkata bahwa saya bertindak terlalu jauh dan dia benar-benar menganiaya saya. Wajah Isabella menjadi merah dan putih. Melihat Alden Jia dan orang lain di belakang Zola Jones, jejak kesedihan melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Alden Jia dan yang lainnya akan mengkhianatinya saat ini. Ketika Alden Jia dan kedua lelaki tua itu melihat tatapan Isabella, ekspresi mereka sedikit tidak wajar, tetapi mereka tidak mengelak. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, dan Isabella tidak memiliki cukup modal, jadi wajar jika dia kalah. Bab 59, berarti. Dan beberapa profesor kedokteran yang duduk di barisan depan, serta bos perusahaan farmasi menunjukkan ekspresi lucu di wajah mereka saat ini, grup Regen ini bukanlah orang baik. Sekelompok wartawan mengipasi api tanpa basa-basi lagi, ini adalah berita besar, dan mereka berharap kejadian itu menjadi lebih besar. Tuan Palmer, apakah pelepasan obat baru Green Bee Biopharmaceutical benar-benar dicurigai melanggar paten obat baru grup Regen? Menghadapi situasi ini, tindakan apa yang akan Anda dan perusahaan Anda ambil? Tuan Zola, apakah Anda berencana untuk menjalani proses hukum dengan Green Bee Biopharmaceutical kali ini, atau apakah Anda berencana untuk menyelesaikannya secara pribadi? Tuan Palmer, beberapa orang berpikir bahwa Green Bee Pharmaceutical kekurangan personel inti R&D dan bakat teknis, sehingga harus mengambil risiko dan mencuri teknologi inti obat-obatan baru dari grup Regen. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Apakah ini fitnah dari pesaing atau benarkah? Tanda tanya petik 2. Tuan Palmer. Mendengarkan pertanyaan para reporter yang berceloteh, raut wajah Isabella menjadi semakin sulit. Orang-orang ini hanya menyaksikan kegembiraan itu dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar.
Namun, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menjawab, jika dia menghindar secara membabi buta, itu hanya akan membuat Green Bee Pharmaceutical jatuh ke posisi pasif. Memikirkan hal ini, Isabella menarik napas dalam-dalam, tampak serius, mengangkat tangannya untuk menekan reporter yang mengajukan pertanyaan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, proyek Liquid of Life didirikan pada awal tahun lalu. Ini adalah hasil dari penelitian melelahkan selama 300 hari 3 malam oleh tim Litbang Green Bee Pharmaceutical. Sama sekali tidak ada yang namanya mencuri teknologi atau melanggar paten, dan saya berhak untuk menuntut tanggung jawab hukum atas kata-kata Presiden Zola Jones dari Biotech Energy. Begitu dia mengatakan ini, penonton tiba-tiba terdiam, lalu terjadi ledakan. Ekspresi Zola tetap tidak berubah, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Isabella ini benar-benar menolak minum anggur sebagai hukuman. Karena dia mencari kematian, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sejak dia meminum cairan kehidupan sekali, dia telah memutuskan bahwa dia pasti akan memenangkan teknologi inti dan hak paten dari cairan kehidupan. Tidak ada alasan lain, hanya karena efek dari cairan kehidupan ini begitu luar biasa. Dia hanya meminumnya sekali. Tidak hanya dia menjadi sangat energik, insomnianya segera sembuh, dan dia menyadari bahwa kulitnya telah berubah. Itu menjadi lebih kencang dan halus, dan dia hanya meminum 1 botol untuk mendapatkan efek seperti itu, sungguh luar biasa. Dia menyuruh orang menguji bahan-bahan dari cairan kehidupan, tetapi bahkan dengan metode yang paling canggih sekalipun, sulit untuk mendeteksi bahan-bahan farmasi. Satu-satunya kesimpulan yang dapat dia tarik adalah bahwa cairan kehidupan mengandung zat yang dapat meningkatkan aktivitas sel manusia dan gen perbaikan bahan khusus untuk cacat. Penemuan ini membuatnya sangat gembira, dia tidak pernah menyangka bahwa pion yang dia susun secara acak di Green Bee Biopharmaceuticals bisa memberinya kejutan sebesar itu. Sebagai seorang pebisnis, ia tentu memahami betapa berharganya hakikat kehidupan, tak ayal jika obat baru tersebut diluncurkan ke pasaran, maka akan cukup menimbulkan kepanikan bahkan revolusi di industri farmasi yang dapat langsung bekerja pada sel manusia sungguh tidak terbayangkan. Setiap orang tidak bersalah. Meski reputasi Green Bee Biopharmaceuticals kecil, di mata grup regen masih lemah dan rentan. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan Aldengia dan lainnya, yang merupakan tim R dan The Liquid of Life. Selain itu, ia juga memanfaatkan hubungan Das White untuk segera mengajukan paten teknologi farmasi cairan kehidupan, dan bahkan menyelesaikan pendaftaran merek dagang. Sebagai seorang senior tua, dapat dikatakan bahwa dia dengan mudah memanfaatkan semua peluang dalam waktu kurang dari 10 hari. Untuk amannya, dia harus memotong semua jalan keluar untuk biofarmasi lebah hijau, yang menyebabkan kejadian hari ini. Melirik Isabella dengan ringan, Zola menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Menghadapi reporter yang bersemangat di antara penonton, dia tersenyum dan berkata, teman-teman media yang terkasih, tolong jangan cemas. Mengenai kehidupan Biotech Energy, Essence, dan perusahaan biofarmasi lebah hijau dalam sengketa paten untuk teknologi inti, Liquid of Life, saya pikir orang yang paling banyak bicara adalah Tuan Jia dan tim R dan D-nya di belakang saya. Setelah jeda, dia tersenyum cerah dan memimpin dengan bertepuk tangan. Selanjutnya, mari kita undang Kepala Direktur Farmasi Biotech Energy, pengembang solusi kehidupan ini, dan timnya untuk naik ke panggung. Semua orang bertepuk tangan. Di bawah tatapan penasaran semua orang, Aldengia, mengenakan jas hitam, dan beberapa orang parubaya perlahan berjalan ke atas panggung. Halo semuanya, saya Aldengia, Kepala Direktur Farmasi Biotech Energy, pengembang Life Essence. Aldengia menarik napas dalam-dalam, menahan kegelisahannya, menatap Isabella yang sedang mengertakkan gigi, dan berkata dengan suara yang dalam, saya dan tim bertanggung jawab penuh atas penelitian dan pengembangan solusi kehidupan ini. Kami memiliki inti yang lengkap teknologi farmasi dan paten. Di sini saya ingin memperingatkan Green Bee Biopharmaceuticals untuk segera menghentikan produksi dan pemasaran obat yang melanggar Liquid of Life, dan berdasarkan kompensasi dan permintaan maaf kami, jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum jika perlu untuk mempertahankan teknologi inti cairan kehidupan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir sekali lagi tercengang, dan produsen farmasi yang telah bekerja sama dengan Green Bee Pharmaceutical bahkan lebih bingung. Bukankah ini Aldengia dari Green Bee Pharmaceutical? Mengapa dia tiba-tiba menjadi kepala direktur farmasi energi? Orang yang berpikiran cepat secara kasar telah memahami alasannya saat ini, dia menghela nafas dan menatap Isabella dengan rasa kasihan di matanya. Biotech Energy adalah anak perusahaan dari grup Regen. Meski tidak kuat, Biotech Energy adalah grup dengan nilai pasar miliaran, dan ketua grup Regen adalah istri Das White. Latar belakang ini sangat kuat.
Belum lagi Green Bee Biopharmaceutical kecil, bahkan semua perusahaan yang digabungkan di sini mungkin bukan musuh grup Regen. Jika Zola bertekad untuk mencari masalah dengan Green Bee Pharmaceutical, maka Green Bee Pharmaceutical mati. Ternyata itu Alden Jia. Saya sudah lama mendengar bahwa dia adalah siswa berprestasi yang kembali dari Harvard Medical School. Dia sedang meneliti obat baru dalam ilmu kehidupan. Ternyata inilah esensi kehidupan. Ternyata Alden Jia telah beralih pekerjaan ke biotek energi. Saya kecewa karena Green Bee Pharmaceutical kehilangan jenderal seperti itu. Green Bee Pharmaceutical baru saja menjadi populer dalam 2 tahun terakhir. Tanpa diduga, kepala apoteker telah diburu oleh pesaing. Saya rasa Isabella dan Green Bee Pharmaceutical-nya tidak dapat mengatasi kesulitan ini. Perwakilan dari perusahaan farmasi dan industri farmasi menggelengkan kepala dan berbicara dengan suara pelan, tidak ada yang optimis tentang Green Bee Pharmaceutical. Faktanya, perselisihan seperti itu tidak jarang terjadi di industri farmasi, namun situasi saat ini hanya sepihak bagi Green Bee Pharmaceutical, tidak ada alasan lain, hanya karena Green Bee Pharmaceutical memiliki fondasi yang lemah dan modal yang tidak mencukupi. Isabella menatap Alden Jia dengan mata dingin dan berkata, Alden Jia, hal paling salah yang kulakukan adalah membiarkanmu masuk ke Green Bee Pharmaceutical. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Alden Jia yang jelek itu, tetapi menatap kedua pria parubaya di belakangnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Pak Tua Frost, Pak Tua Nat, kamu adalah orang tua dari Green Bee Pharmaceutical, tapi aku tidak mengharapkanmu menjadi sama. Aku memilih pengkhianatan. Tuan Palmer, keduanya tampak tak tertahankan dan ingin berbicara, tetapi disela oleh Isabella yang melambaikan tangannya. Aku membuat kesalahan kali ini, dan aku mengaku kalah. Isabella menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, mengenai siapa pengembang Liquid of Life, saya pikir kamu mengetahuinya. Saya tidak akan melepaskan obat-obatan paten cairan kehidupan. Mari kita lihat. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Isabella hendak pergi dengan orang-orang yang marah di belakangnya, tetapi begitu dia sampai di pintu, dia melihat sekelompok orang berpakaian hitam mengelilingi mereka, dan suara lucu Zola terdengar dari panggung. Presiden Palmer, jangan buru-buru pergi. Wajah Isabella menjadi pucat. Zola, apa yang ingin kamu lakukan? Zola menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, Green Bee Pharmaceutical dicurigai mencuri teknologi inti farmasi biotek energi dan memproduksi obat-obatan palsu dan jelek. Saya telah bertanya kepada orang-orang dari Badan Pengawasan dan Mutu Makanan dan Obat Kota Muteburi Biro Pengawasan untuk membantu penyelidikan, dan saya meminta Nona Palmer menunggu sebentar, jangan tidak sabar. Mendesis. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua penonton tiba-tiba menghirup udara. Seperti yang diharapkan dari Zola yang dipromosikan oleh Regen, metodenya memang kejam. Kilatan kepanikan muncul di mata Isabella, napasnya menjadi cepat, dan dia mengertakkan gigi, kamu. Tapi untuk waktu yang lama, dia tidak mengucapkan kata-kata yang mengancam, wajahnya penuh kecemasan tapi ketidakberdayaan. Jika Biro Pengawasan Mutu dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan benar-benar membawanya pergi, Green Bee Pharmaceutical akan benar-benar hancur. Tepat ketika dia sedang cemas dan tidak berdaya, tiba-tiba terdengar suara berisik di luar pintu, lalu pintu ruang kuliah runtuh, dan seorang pemuda dengan wajah dingin melangkah mendekat. Bab 60, Keajaiban. Semua orang tercengang, penuh keraguan, memandang Aiden, siapakah pria galak ini, yang sebenarnya langsung merobohkan pintu ruang kuliah. Melihat Isabella baik-baik saja, Aiden menghela nafas lega, berjalan cepat, dan berkata, kakak, kamu baik-baik saja. Jantung Isabella tiba-tiba berhenti berdetak, aku baik-baik saja, kenapa kamu ada di sini? Tidakkah aku mendengar bahwa kamu dalam masalah, Nona tua? Itu sebabnya aku datang ke sini secara khusus, Aiden tersenyum. Di atas panggung, ekspresi Alden Jia dan yang lainnya menjadi tidak wajar saat mereka melihat Aiden. Zola menatap mereka dan menanyakan beberapa pertanyaan dengan suara rendah. Alisnya tiba-tiba berkerut. Lalu seringai muncul di wajahnya dan dia menatap Aiden. Ditanya, pria ini datang ke sini tanpa diundang dan menghancurkan tempat tersebut, bukankah itu terlalu lancang? Aiden mengangkat alisnya dan melirik ke arahnya. Ketika dia melihat Alden Jia dan yang lainnya dari sudut matanya berkilat dingin, dan dia bertanya, kakak, apakah mereka mencari masalah? Isabella ragu-ragu, tetapi menceritakan kembali detail masalahnya.
Setelah mendengarkan narasi Isabella, wajah Aiden tiba-tiba menjadi tajam, dan dia tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, barang-barang Aidenku bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarang kucing atau anjing. Tinggalkan saja masalah ini untuk saya." Isabella masih ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika dia memikirkan adegan di mana Aiden menunjukkan kekuatan supernaturalnya, senyuman muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Oke, aku percaya padamu." Di atas panggung, Zola melihat Aiden dan kedua orang itu mengabaikannya, wajahnya muram seperti air, dia mendengus dingin, dan berkata kepada pria berbaju hitam di depan pintu, "Mengapa kamu masih tertegun? Cepat kendalikan anak ini yang merusak tempat tersebut." Tanda seru petik 2. Para pria berbaju hitam buru-buru mengepung Aiden seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. "Nak, jangan melawan, tangkap saja." Bahkan berani masuk ke ruang kuliah Hotel Lizard, itu benar-benar mendekati kematian. Berani menghancurkan perbuatan baik Tuan Zola, menurutku kamu lelah bekerja. Melihat sekelompok pria besar berbaju hitam bergegas ke arahnya dengan ganas, Aiden menunjukkan cibiran di bibirnya, menyebabkan Isabella bersembunyi di belakangnya dan mengangkat tangannya untuk memukul dada pria berbaju hitam. Ledakan. Tinju Aiden kembali, dan suara pelan terdengar pria besar berbaju hitam itu tampak ketakutan, dan tubuhnya terlempar seperti karung pasir. Dengan pukulan yang sukses, tubuh Aiden bergoyang dan berubah menjadi bayangan, seperti serigala memasuki kawanan domba, ketika suara tabrakan dan jeritan pelan terdengar satu demi satu, hanya dalam beberapa tarikan napas, 5 atau 6 pria besar masuk hitam muncul, mereka semua tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Namun Aiden tetap bersikap seolah-olah tidak ada yang salah. Dia memandang Zola di atas panggung dan bertanya dengan ringan, "Cairan kehidupan bukan milikmu untuk kamu dapatkan. Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang minta maaf kepada para media dan Green Bee Pharmaceutical Cal dan akui niat jahat Anda." Bingkai Green Bee Pharmaceutical Cal, "Saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda." Meskipun Zola sangat kaya, dia masih kesal dengan kata-kata arogan Aiden. Dia mencibir di wajahnya dan berkata dengan sinis, "Adik laki-laki ini memiliki nada yang keras, apakah kamu mengancamku?" Aiden mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Kamu bisa memahaminya seperti itu." Rasa dingin di mata Zola sangat ekstrim, dan dia mencibir, "Lalu bagaimana jika saya mengatakan tidak?" Aiden menggelengkan kepalanya ringan, "Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri." Melihat dia mendekat selangkah demi selangkah, mata Zola berkilat panik, dan dia berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Di bawah tatapan semua orang, Aiden perlahan berjalan ke atas panggung, tetapi mengabaikan Zola. Sebaliknya, dia langsung mengambil mikrofon, memandang orang-orang yang hadir, dan berkata dengan ringan, "Halo semuanya, saya kepala petugas farmasi dari Green Bee Biopharmaceuticals. Konsultan Aiden juga merupakan pengembang Liquid of Life. Dia memiliki hak kekayaan teknis lengkap dan paten Liquid of Life. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa apa yang disebut cairan kehidupan asli dari grup regen sepenuhnya versi bajakan dari Liquid of Life milik Green Bee Biopharmaceutical. Produk palsu." Ledakan. Begitu Aiden selesai berbicara, semua penonton tiba-tiba menjadi bingung. Plotnya berubah terlalu cepat. Terlebih lagi, kepala konsultan farmasi dari Green Bee Biopharmaceutical masih terlalu muda, bukan? Saat kebanyakan orang memandang Aiden, ada keraguan di mata mereka. Zola mencibir, dan berkata, "Saya berbicara omong kosong." Dia menunjuk ke arah Alden Jia dan berkata, "Tuan Jia dan timnya ini adalah pengembang sebenarnya dari esensi kehidupan." "Oh, benarkah?" Aiden tiba-tiba tersenyum, memandang Alden Jia dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Tuan Jia, apakah Anda yakin sedang mengembangkan cairan kehidupan yang sebenarnya?" Alden Jia patah hati melihat tatapan Aiden, tapi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ini adalah esensi kehidupan adalah ramuan nabati yang saya dan tim saya habiskan selama hampir 1 tahun untuk mengembangkannya." Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Kalau begitu, apakah Tuan Jia dan Tuan Zola berani bertaruh dengan saya?" Zola mengerutkan kening dan berkata, "Taruhan macam apa?" "Ini sangat sederhana. Gunakan cairan kehidupan perusahaan Anda dan cairan kehidupan Green Bee Pharmaceutical, lakukan uji lapangan, dan keasliannya akan terungkap secara alami." Mata Zola sedikit menyipit, dia menatap Alden Jia, dan setelah melihatnya mengangguk, dia mencibir, "Oke. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Segera, pot bunga plum layu dipindahkan ke atas panggung.
Di bawah tatapan penasaran semua orang, Zola berkata dengan senyum percaya diri, semuanya, untuk memastikan efek sebenarnya dari Life Essence dan mengungkap produk palsu dan jelek dari Green Bee Pharmaceutical Cal, selanjutnya kita akan gunakan cairan sari kehidupan untuk menghidupkan kembali pot buah plum ini, mekar melawan musim. Wow! Begitu kata-katanya keluar, semua penonton tercengang, mereka hidup kembali, dan buah plum mekar. Ini baru My Day, dan Samume hanya mekar di musim dingin, jadi bagaimana bisa melawan musim? Perwakilan perusahaan farmasi tampak bingung, dan reporter dari media besar terus mengambil foto. Jika apa yang dikatakan Zola benar, ini akan menjadi berita yang luar biasa. Di bawah tatapan semua orang, Alden Jia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan botol kaca dari kotak rahasia, mengisinya dengan ramuan virus, dan perlahan menuangkannya ke Han Meigen yang layu. Setelah perbaikannya, ramuan baru ini telah menambahkan sejumlah besar sari herbal, dan efeknya pasti lebih kuat daripada larutan stok Aiden. Alden Jia sangat yakin akan hal ini. Pada saat yang sama, sedikit ejekan melintas di mata Aiden, dan dia mengucapkan sepatah kata pun dengan ringan. Bubar. Gelombang yang sulit dilihat dengan mata telanjang menyebar dari akar samurai dalam sekejap, dan aura tumbuh-tumbuhan yang terkandung dalam cairan hijau menghilang dalam sekejap. Alden Jia dan Zola memandangi plum musim dingin dengan percaya diri dan berkata, semuanya, tunggu sebentar, paling lama 2 menit. Bunga plum yang layu ini akan hidup kembali, bertunas, dan mekar melawan musim. 1 menit. 3 menit. 5 menit. Rasa penasaran di wajah semua orang berubah menjadi ejekan dan cibiran. Bunga plum yang layu masih layu dan menguning, apalagi mekar sempurna, tidak ada gerakan sama sekali. Wajah Zola pucat, dia menatap Alden Jia, dan berkata dengan marah, Alden Jia, apa yang terjadi? Wajah Alden Jia pucat, dengan ekspresi tidak percaya, dia bergumam, Tuan Zola, ini. Seharusnya tidak, cairan kehidupan ini terbuat dari cairan Aiden sebelumnya dan telah diperbaiki sendiri. Bagaimana bisa tidak berpengaruh sama sekali? Bagaimana mungkin? Melihat sarkasme di sudut mulut Aiden, Alden Jia sepertinya memahami sesuatu, ekspresinya kesepian, dan jejak ejekan diri muncul di sudut mulutnya, ternyata dia benar-benar tidak mengerti kehidupan. Mengabaikan ekspresi Zola dan dua lainnya, Aiden berkata dengan tenang di bawah tatapan semua orang, karena cairan kehidupan Tuan Zola tidak berpengaruh, maka kita harus melihat cairan kehidupan Green Bee Pharmaceutical Cal. Setelah berbicara, dia mengambil sebotol cairan kehidupan setengah jadi dari tangan Isabella dan menuangkannya langsung ke pot bunga plum yang layu. Isabella dan yang lainnya memandangi bunga plum dengan gugup, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menabuh genderang di dalam hati mereka. Alden Jia dan yang lainnya mengambil semua cairan asli dan tenaga teknis. Cairan kehidupan ini masih merupakan produk setengah jadi yang tersisa oleh perusahaan sebelumnya, apakah boleh? 1 menit. 3 menit. Tepat ketika semua orang hendak menggelengkan kepala dan mencibir, tiba-tiba bunga plum yang layu, dahan dan daunnya berubah menjadi hijau dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, 2 bunga plum merah cerah bermekaran penuh. Dalam sekejap, seluruh ruang kuliah menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara tetesan air berjatuhan. Bersambung.